Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan tentang harakat atau tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas sedikit tentang tanda baca tasydid. Tasydid adalah salah satu tanda yang kita sering temukan di dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Lambang atau simbol dari tanda tasydid ditulis seperti ini di atas huruf hijaiyah. Kemudian cara membaca huruf yang bertanda tasydid yaitunya dengan menyukunkan huruf sebelum harakat hidupnya. Berarti gabungan dari dua huruf. Yang pertama kita sukunkan dan yang kedua kita baca harakat hidupnya. Maksud dari harakat hidup ini adalah fathah, kasrah, dan dhammah. Baik itu huruf berharakat atau berbaris atas, berbaris bawah, ataupun berbaris depan. Kemudian sebab-sebab terjadinya tasydid. Yang pertama, karena pertemuan dua huruf yang sama. Akan tetapi huruf pertamanya sukun atau mati dan huruf keduanya berharakat hidup. Bisa fathah, kasrah, ataupun dhammah. Dan kalimatnya terdapat dalam satu kalimat. Huruf itu sukun dan kemudian bertemu dengan huruf hidup terdapat dalam satu kalimat. Ini yang pertama. Kemudian tasydid ini juga muncul atau terjadi karena adanya proses idgham. Kalau proses idgham ini biasanya terdapat dalam dua kalimat. Ketika akhir kalimat dengan awal kalimat setelahnya atau sesudahnya huruf yang sama, maka terjadilah proses idgham. Mari kita lihat dulu yang pertama. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya hidup dan terdapat dalam satu kalimat. Apabila huruf pertama sukun, huruf kedua hidup dan terdapat dalam satu kalimat, dapat kita namakan tasydid itu adalah tasydid asli. Ketika bertemu dia dengan huruf-huruf yang dengung atau gunnah, maka dia tidak idgham, tetapi hukum membacanya adalah wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah, seperti yang terdapat pada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Mari kita lihat beberapa contoh. Huruf pertama sukun, huruf kedua hidup dan menyebabkan tasydid atau disatukan dengan tanda tasydid. Contoh yang pertama seperti yang terdapat dalam kalimat inna. Inna ini kita membacanya adalah sukunkan huruf nun yang pertama, kemudian beri harakat fathah. Inna. Dan asal dari inna ini adalah inna
Yang dua nunnya satu sukun, yang satunya berharakat fathah. Summa, summa juga pertemuan antara dua huruf yang sama, yaitunya huruf mim. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharakat fathah. Kemudian disatukan dengan tanda tasdid. Summa, kemudian tulis seperti ini, summa dengan adanya tanda tasdid. Hukum membacanya wajibul gunnah. Inna, summa, ini hukum membacanya wajibul gunnah, bukan idgham ya. Jannatin misalnya, ini adalah satu kalimat, terdapat dalam satu kalimat. Jannatin, nunnya yang pertama sukun, yang kedua hidup, kemudian digabungkan dengan tanda tasdid. Hatta, tanya ta yang pertama sukun, ta yang kedua berharakat fathah, digabungkan menjadi hatta. Syarri, dalam kalimat ini huruf ro-nya bertasdid, berarti huruf ro-nya dua. Huruf ro yang pertama sukun, huruf ro yang kedua berharakat kasrah. Syarri, syarri digabungkan dengan tasdid menjadi satu ro tetapi dengan tanda tasdid. Hamma, ini juga satu kalimat, mimnya berarti dua. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharakat fathah. Hamma. Kalla, berarti ini lamnya dua, lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharakat fathah. Allama, ini sama, lamnya dua, lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharakat fathah. Rabbi, berarti banyak, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharakat kasrah. Kadzdzaba, huruf zalnya yang pertama sukun, yang kedua berharakat fathah. Seperti itulah kira-kira contoh dari tasdid asli, yang merupakan kalimatnya apabila terdapat dalam satu kalimat huruf pertamanya sukun, huruf keduanya bertasdid, dan ini bukan melalui proses idgham. Kemudian ada tanda tasdid ini yang terdapat pada huruf hijaiyah atau terdapat dalam kalimat, tetapi dia muncul atau terjadi karena proses idgham. Biasanya terdapat dalam dua kalimat. Akhir dari kalimat yang pertama idgham atau diidghamkan kepada kalimat yang kedua, sehingga pada awal kalimat yang kedua itu diberi tanda tasdid sebagai tanda bahwa bacaan itu adalah idgham. Tasdid yang seperti ini bukanlah tasdid asli, melainkan hanyalah tasdid ziyadah atau tanda tasdid tambahan saja. Mari kita lihat beberapa contoh idgham atau kalimat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang ada tasdid idghamnya. Seperti dalam contoh yang pertama, pada kalimat habban wa nabata, habban wa nabata, pada huruf waw terdapat tanda tasdid.
Akan tetapi bukan berarti huruf waw ini dua huruf waw, yang pertama sukun, yang kedua fathah, bukan, tetapi dia hanya satu waw seperti ini. Tetapi karena proses idgham dari tanwin kepada waw, bacaan habban menjadi habbau, maka diberi tanda tasdid. Khairan yarah, khairan yarah. Pada huruf ya juga terdapat tanda tasdid, sama dengan kalimat yang pertama, tanwin bertemu dengan huruf ya. Kalimat yang seperti ini dalam hukum-hukum tajwid disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian contoh berikutnya dalam kalimat ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu, pada huruf ra terdapat tanda tasdid. Akan tetapi tasdid di sini bukan berarti ra-nya dua, yang satu sukun, yang satu berharakat. Tidak, tetapi ra-nya tetap satu. Akan tetapi karena nun sukun bertemu dengan ra menimbulkan atau memunculkan bacaan hukum idgham, maka pada huruf ra diberi tanda tasdid. Nafsul li nafsin, nafsul li nafsin, pada huruf lam terdapat tanda tasdid karena proses idgham. Tanwin bertemu dengan lam, nafsun menjadi nafsul, diberilah tanda tasdid pada huruf lam. Bukan berarti lamnya dua, seperti penjelasan kita di awal tadi. Proses idgham seperti ini biasanya disebut dengan idgham bila gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian contoh berikutnya pada kalimat idrib bi asaka. Kemudian ditulis pada Al-Quran, biasanya ditulis pada ba, kalimat bi itu ada tanda tasdidnya. Akan tetapi tanda tasdid di sini bukan berarti ba di sini adalah dua, tetapi hanya satu, karena ba yang pertama sudah ada pada kalimat sebelumnya atau akhir dari kalimat sebelumnya. Rabihat tijarah, rabihat tijarah misalnya, ini huruf ta bertemu dengan ta. Ta pada akhir kalimat ini sukun, sementara ta pada kalimat berikutnya berharakat kasrah. Pertemuan huruf-huruf yang sama seperti ini biasanya disebut dengan idgham mutamasilen. Namanya adalah idgham mutamasilen. Pertemuan dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya. Kemudian contoh berikutnya dalam kalimat waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah, pada huruf ta ada tanda tasdid. Akan tetapi bukan berarti huruf ta-nya dua, tetapi karena ta sukun pada kalimat sebelumnya bertemu dengan huruf ta yang berharakat fathah, sehingga dia menjadi idgham. Ujibat da'wah, ujibat da'wah, ta bertemu dengan huruf dal. Ujibat da'wah, di sini terdapat tasdid pada huruf dal, akan tetapi bukan tasdid asli atau pertemuan dua huruf yang sama, melainkan karena terjadinya proses idgham, ta bertemu dengan huruf dal. Basatta, 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 pada huruf ta ada tanda tasdid, menyatakan bahwa terjadinya proses idgham. Huruf ta sukun bertemu dengan ta berharakat, sehingga bacaannya menjadi basatta, langsung tasdid kepada ta.
Abadtum, abadtum, huruf dal bertemu dengan ta. Pada ta ada tanda tasdid, akan tetapi bukan berarti ta-nya dua, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, tidak, tetapi ta di sini bertasdidnya ta di sini karena pertemuan huruf dal dan huruf ta. Yalhaz zalik. Kemudian bacaannya yalhaz, yalhaz zalik. Yang awalnya yalhaz menjadi yalhaz. Kemudian pada huruf zal diberi tanda tasdid, menandakan bahwa bacaan ini adalah idgham. Awalnya yalhaz zalik menjadi yalhaz zalik. Huruf sa-nya tidak dibaca, melainkan idgham kepada zal. Idgham yang seperti ini, ta bertemu to, ya, ta bertemu dal, kemudian to bertemu ta, dal bertemu ta, sa bertemu zal. Idgham yang seperti ini disebut dengan idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen itu adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, akan tetapi berbeda sifatnya. Makhraj huruf itu sama, kemudian sifatnya berbeda, tetapi dia tetap idgham atau lebur. Kemudian contoh berikutnya dalam kalimat alam nakhluqkum. Nakhluqkum, huruf qaf yang sukun bertemu dengan huruf kaf. Qur rabbi, huruf lam bertemu dengan ra, sehingga lamnya tidak dibaca. Ini huruf qaf yang tidak dibaca, ini huruf lam yang tidak dibaca, langsung idgham kepada ra. Ini langsung idgham kepada huruf kaf. Nakhluqkum, qur rabbi. Idgham yang seperti ini disebut dengan idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban adalah pertemuan dua huruf yang dekat makhraj dan sifatnya. Hurufnya berbeda, tetapi makhraj dan sifatnya dekat, sehingga ketika dia bertemu menjadi idgham atau lebur huruf yang pertama masuk kepada huruf yang kedua. Qul rabbi menjadi qur rabbi. Nakhluqkum menjadi nakhluqkum. Itulah proses dari terjadinya tasdid karena idgham. Kemudian contoh berikutnya, contoh dari tasdid yang terjadi atau muncul karena proses idgham. Biasanya terjadi pada huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah ini apabila didahului oleh huruf lam sukun, maka lam itu tidak dibaca. Lebur dia, idgham dia kepada huruf-huruf syamsiah ini. Berbeda dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah lam sukunnya akan dibaca. Maksud dari syamsiah ini adalah matahari, yang kita umpamakan matahari itu ada tetapi tidak bisa dilihat. Kalau kita umpamakan ke dalam bacaan atau penulisan, dia tertulis, dia ada tetapi tidak dibaca. Kalau qamariyah artinya bulan. Bulan itu bisa dilihat dan bisa ada dan bisa dilihat, dalam artian dia tertulis dan dibaca. Untuk idgham itu terjadi ketika lam sukun bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Kalau dia lam sukun bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, dia tidak akan ada tanda tasdidnya. Tetapi ketika
bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka pada huruf-huruf syamsiah itu akan ada tanda tasdidnya, menandakan bahwa idghamnya huruf lam kepada huruf-huruf syamsiah. Dalam artian lamnya tidak dibaca walaupun tertulis di sana, tapi lamnya tidak dibaca. Lebur dia kepada kalimat atau huruf sesudah huruf lam tersebut. Seperti kalimat syamsi. Masuk lam syamsiah, masuk lam wasyamsi. Duha wadduha. Samai wassamai. Tariq wattariq. Naziati wan naziati. Nashitati wan nashitati. Sabihati wassabihati. Sabiqati wassabiqati. Rajifah ar-rajifah. Ini adalah contoh-contoh huruf-huruf syamsiah. Apabila didahului oleh huruf lam, maka lamnya otomatis menjadi idgham kepada huruf-huruf syamsiah ini. Huruf lam sukunnya tidak dibaca meskipun ada dalam penulisan seperti ini. Ada dalam penulisan tetapi lamnya dilewati saja. Biasanya disebut ini sering kita dengar dulu nama dari lam ini, bahkan ini dianggap alif ya, alif lam syamsiah ya. Padahal ini bukan alif, ini adalah hamzah, hamzah wasal. Ini lam ya. Akan tetapi sekarang kita tidak membahas apakah ini alif lam atau ini hamzah dan lam. Kita hanya membahas tentang tasydid yang muncul karena lam sukun bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Kemudian tasydid yang terdapat atau muncul karena proses idgham, akan tetapi idghamnya memiliki dua nama ya. Memiliki dua nama. Yang pertama seperti contohnya nun bertemu nun sukun bertemu dengan nun. Lan nu'minu, ada tanda tasydid di sini. Awalnya tidak ada tasydid dan di sini ada tasydid. Untuk kalimat ini memiliki dua nama. Nama yang pertama adalah idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu dengan nun. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, waw, ya, mim, nun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 itu disebut dengan idgham bi gunnah. Di sini nun sukun bertemu dengan nun, bisa disebut idgham bi gunnah. Akan tetapi juga bisa disebut idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu adalah pertemuan dua huruf yang sama. Jadi bisa disebut idgham mutamasilain, bisa disebut idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua dalam kalimat lakum ma sa'altum. Lakum ma sa'altum. Pada huruf mim itu ada tanda tasydid karena proses idgham. Kemudian nama dari kalimat ini, mim sukun bertemu dengan mim, juga sama dengan nun sukun bertemu dengan nun, yaitunya memiliki dua nama. Nama yang pertama bisa disebut idgham mutamasilain, pertemuan dua huruf yang sama. Kemudian dalam istilah lain ada yang disebut dengan idgham mimmi. Idgham mimmi, pertemuan mim dengan mim sukun dengan mim. Tetapi bisa juga disebut idgham mutamasilain. Baiklah, mungkin demikian pembahasan kita mengenai tasydid, sebab-sebab munculnya tasydid dan cara membacanya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.